Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini dari Market, broker yang sangat luar biasa. Saya kembali lagi membawakan sedikit analisa harian buat semua rekan trader dimanapun berada. Ya, kita masuk lagi hari Senin, I love Monday, 3 Oktober tahun 2022. Permulaan bulan yang sangat luar biasa, permulaan minggu di awal bulan Oktober yang sangat luar biasa. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa pergerakan pasar sangat dinamis, volatilitas sangat tinggi, segala sesuatu sepersekian detik pun juga bisa terjadi, dan hari ini memang benar-benar terjadi. Saya ingin sebuah tema seperti kayak gini, tapi dengan adanya pergerakan yang sangat luar biasa, semuanya bisa terjadi, ya, bisa berubah. Kalau rekan trader lihat pada pagi hari, ya, kalau rekan trader lihat, dapat saya masuk dulu di platform. Oke, nah ini dia ya. Oke, nah kalau rekan trader lihat pada pagi hari, pembukaan pasar Asia, bagaimana penguatan dolar yang sangat tinggi, ya, sangat luar biasa penguatan dolar, ya. Tapi menjelang masuk di pasar Eropa dia bisa berbalik arah. Padahal saya sudah mencoba memberikan sebuah judul yang sangat luar biasa di mana adanya sentimen bullish dolar Amerika di tengah pasar yang memburuk, ya. Adanya sentimen bullish untuk dolar Amerika di tengah pasar yang memburuk. Seperti kita ketahui semuanya, ini adalah tema kita pada hari ini. Seperti kita mengetahui sebelumnya bahwa terjadinya pergerakan, ya, pembalikan arah, koreksi dari indeks dolar Amerika pada hari Jumat kemarin adalah imbas dari penurunan yang terjadi setelah sempat dolar Amerika menembus nilai tertinggi dalam 20 tahun terakhir di seputaran 114.769, ya. Dia jatuh bangun, jatuh turun sampai pada hari Kamis kemarin, dan dia sempat ditutup di seputaran 112. Hari Jumat sempat naik menyentuh 112 lagi walaupun ditutup di sekitaran 112.168, ya. Pada awal pasar Asia pada hari ini ada sedikit harapan di mana terjadi kenaikan dari dolar Amerika, ya. Tapi kalau rekan trader lihat di sini, bahwa menjelang masuknya pasar Eropa terjadi pelemahan, ya. Pelemahan walaupun secara garis besar kalau rekan trader bisa lihat di sini, ya. Secara garis besar kalau rekan trader bisa lihat di sini bahwa memang secara teknikal dolar Amerika ini akan mengalami kecenderungan untuk mengalami penurunan, ya. Akan mengalami penurunan secara teknikal, dan memang kalau menurut analisa saya tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai di sekitaran 110. Artinya apabila terjadi penurunan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pasangan mata uang lainnya, misalnya dari Euro USD. Rekan trader bisa lihat bahwa, ya, rekan trader bisa lihat bahwa tendensi kenaikan yang terjadi di Euro USD semakin kuat. Secara teknikal pun juga, ya, masih ada, ini ya kalau saya bilang, ya, secara teknikal pun juga masih ada kemungkinan bahwa pasangan dari Euro USD ini akan mengalami kenaikan sampai titik tertingginya. Itu menurut analisa saya dia akan mencoba sampai di seputaran 0.98819. Nah, ini dia di sini, ya. Nah, sekitaran sini, ya. Ya. Ini mari kita berbicara dengan nilai yang paling maksimal sekali itu di seputaran sini. Nah, inilah, ya. Oke, nah. 1.00177. Ada beberapa analis dari luar yang menyatakan bahwa pergerakan dari Euro USD ini menjelang akhir tahun ini dia akan bergerak hanya di seputaran 1.00, ya. Kalau kita lihat memang benar juga, ya, karena menurut butuh kekuatan yang sangat luar biasa sampai dia bisa naik sampai di seputaran 1.0
intinya 1.0 ya. Ya, dia intinya seperti kayak gitu ya rekan trader ya. Nah, dia untuk bisa yang lebih tinggi lagi menurut saya itu masih sangat jauh ya, masih sangat jauh. Tapi dia masih tetap bergerak di seputaran 1.0 ya. Nanti masalah 1.00, 01, 02 itu masalah belakangan. Tapi sampai akhir tahun diperkirakan bahwa pasangan mata uang ini akan mencoba sampai di seputaran 1.00. Tapi kalau secara teknikal saya malahan bilangnya agak sedikit lain. Kalau menurut analisa saya, ini pergerakan dari Euro USD ini dia masih punya peluang untuk terjadi penurunan yang sangat luar biasa rekan trader. Mari kita tarik garisnya. Ya. Mari kita tarik garisnya. Nah, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia terjadi kenaikan yang paling dahsyat, kenaikan dia itu sampai di 1.00001 ini. Setelah itu dia akan jatuh turun lagi. Mari kita lihat pola pergerakan dari pasangan mata uang ini. Ini kita lihat ya. Turun, naik, lembah sedikit, naik lagi, naik, turun, naik lagi. Sekarang dia posisi turun dan sekarang dia akan menuju ke posisi puncaknya di sini. Oleh karena itu saya memberikan sedikit analisa bahwa 1.00 ini adalah nilai yang tertinggi, bisa sampai akhir tahun, bisa. Tapi kalau dia bisa sampai di 1.02 ini menurut saya terlalu tinggi menurut saya. Dia akan berusaha sampai di seputaran 1.001 sini. Nah, ini dia. Oleh karena itu, untuk hari ini saya memberikan sedikit masukan bahwa peluang kenaikan masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Dan kalau kita lihat bahwa Euro USD ini mempertahankan kenaikan di mana pemulihan kita patokannya di seputaran 0.98 ya. 00. Angka psikologisnya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena fokus yang terjadi pada hari ini ya, kalau kita lihat fokus yang terjadi pada hari ini, harap diperhatikan bahwa fokus pada hari ini ada sekali informasi-informasi ya, sabar saya lihat, saya tunjukin. Nah, ini kita harus lihat fokus yang terjadi hari ini di mana news yang akan terjadi nanti pada 14.55 indeks pembelian PMI manufaktur Jerman ya, dan indeks pembelian manufaktur dari The Fed yang mempengaruhi dolar Amerika. Selain itu ada pound sterling juga. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader. Oleh karena itu rekan trader semuanya, saya dari sini saya bisa bilang bahwa walaupun dolar Amerika ini mendapatkan sedikit penawaran pembelian ya, tapi secara garis besar sentimen pasar ini masih tetap sangat memburuk. Hal ini dikarenakan karena ya investor ini tetap khawatir atas kenaikan tingkat suku bunga. Ini harus diperhatikan ya. Nah, harus diperhatikan, dan faktor yang paling utama itu adalah masih adanya ketegangan antara Rusia Ukraina di mana membayangi krisis energi Eropa yang semakin hari semakin terjadi ya. Akibat krisis ini ya, dia membatasi kenaikan pada pasangan mata uang utama, misalnya Euro USD, mayor pair lah ya. Ini dia. Apalagi pada minggu kemarin itu Presiden Amerika Joe Biden ini dia menyatakan bahwa kebocoran minyak dari Nord Stream 2 itu adalah tindakan yang disengaja. Nah, permasalahannya tindakan sengaja ini, sengajanya siapa rekan trader? Yang disengajakan ini siapa? Apakah disengajakan oleh Rusia atau disengajakan oleh Amerika? Lempar batu sembunyi kaki. Ini yang harus kita perhatikan. Oke rekan trader, itu adalah tema kita pada hari ini ya. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pergerakan dari Euro USD ini masih bisa punya kemampuan untuk dia naik ke atas ya. Walaupun tetap berhati-hati bahwa serangan balik selalu akan terjadi, dan masih bisa dolar biar gimana pun juga masih punya kekuatan yang signifikan untuk mengalami penguatan pada hari ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini, tema kita. Kita sekarang masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa rekan trader semuanya, analisa teknikal kita ini dimulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya?
Indeks dolar Amerika, rekan trader, pergerakannya sudah sangat jelas ini bahwa saya sudah membahasnya bahwa pergerakan indeks dolar Amerika mengalami penurunan, walaupun di pasar Asia tadi dia sempat mengalami kenaikan yang sangat dahsyat. Tapi di pasar pembukaan pasar Eropa dia sedikit mengalami penurunan ya. Dan dia sudah melewati rentang harian yang saya bawakan dari 111.856 sampai 111.259. Nah, kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Nah, ini dia ya. Kalau saya sedikit memberikan masukan bahwa penurunan yang paling maksimal itu bisa terjadi sampai di level sini. Nah, ini dia ya. Nah, 111.529, tapi harap apabila terjadi pembalikan arah, harap diperhatikan bahwa kenaikannya itu masih bisa sampai di 112.107. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi untuk pasangan mata uang ini saya memprediksikan bahwa di seputaran 111.529 sampai 112.107. Oke, rekan trader, kita sekarang masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD hari ini? Untuk pergerakan Euro USD hari ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD pada hari ini sangat jelas bahwa dia mengalami kenaikan yang sangat dahsyat, bullish yang sangat luar biasa ya. Saya sudah menggambarnya, dan kalau kita lihat bullish ini, kita bisa lihat arah pergerakannya. Menurut analisa saya, bullish ini masih bisa terjadi. Saya tidak mau bilang sampai di 0.98512, tapi menurut analisa saya segala sesuatu itu masih terjadi. Makanya saya bilang harap diperhatikan apabila terjadi penurunannya itu paling maksimal menurut analisa saya itu di seputaran sini 0.97901. Oleh karena itu hari ini ya pergerakan adalah di seputaran 0.97901 sampai 0.98513. Itu adalah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pound sterling Uncle Sam dolar, rekan trader? Untuk pound sterling Uncle Sam dolar, kita bisa lihat di sini sangat jelas bahwa pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar prinsipnya dia sama aja, agak-agak sama dengan pergerakan dari indeks Euro USD. Kenaikannya sudah sangat dahsyat, bullish yang terjadi sudah melampaui rentang harian, malahan sudah melampaui dari apa yang saya buat ya. Sudah sangat melampaui dari apa yang saya buat ya. 1.1079 sampai 1.11882 ini sangat luar biasa kenaikannya. Dan kalau kita bisa lihat di sini bahwa harap diperhatikan ya, dia malahan sudah menyentuh level sini. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader dia bisa menyentuh level yang paling tertinggi lagi. Ini dia, ini dia rekan trader 1.1381. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia masih punya kekuatan yang signifikan. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan dia itu menurut analisa saya dia penurunan itu sampai di level sini 1.1148262. Oleh karena itu rekan trader saya mengambil satu kesimpulan bahwa masih bisa sampai arah sini ya. Nah, ini dia 1.11462 sampai 1.13781. Oke, sekarang kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas gold arah pergerakannya ya. Kalau kita lihat di sini pergerakan gold menguat di tengah pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika dengan batasan harian 1658.89 sampai 1670.17. Kita bisa lihat di sini arah pergerakannya. Saya bisa memberikan sedikit masukan bahwa harap diperhatikan rekan trader semuanya. Saya tidak mau bilang bahwa kenaikan maksimalnya sampai di sini, menurut saya terlalu jauh. Menurut saya ini jauh ini ya. Saya masih optimis bahwa memang masih bisa terjadi kenaikan dengan kenaikan paling maksimal itu di 1677.48. Dan harap diperhatikan apabila terjadi penurunan, analisa saya penurunan dia itu sampai di 1663.49. Oleh karena itu, pola pergerakan dia itu berada di seputaran sini. Menurut analisa saya ya, analisa saya kan bisa aja salah ya, tapi kan menurut analisa saya sekitaran 1663.49 sampai 1675.46. Oke, kita sekarang masuk di USD yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD tadi gold ya rekan trader ya. Sekarang USD yen Jepang. Untuk USD yen Jepang sudah sangat jelas sini bahwa USD yen Jepang pola pergerakannya adalah masih
agak sedikit bullish, walaupun sekarang terjadi pertentangan yang terjadi ya, bullish tapi penguatannya udah makin melemah ya. Kita bisa lihat di sini bahwa arah pergerakannya kalau menurut analisa saya dia sih masih tetap sideways ya, masih tetap sideways. Kalaupun terjadi kenaikan, itu menurut analisa saya kenaikan yang paling tertingginya itu akan di seputaran sini 144.995, dan harus diperhatikan bahwa penurunan bisa terjadi dengan tingkat kerendahan dari perturunan itu di sekitaran 144.566. Oleh karena itu saya bisa mengambil suatu garis kesimpulan bahwa pergerakannya antara 144.566 sampai 144.995. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk para trader semua di Indonesia. Selamat hari Senin, I love Monday, selamat beraktivitas, dan terus beranalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.